Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao pergi ke neraka. Gu Qingqing marah dan melemparkan telapak tangan ke Yunxiao, menghancurkan bayangannya dengan ledakan keras. Tubuh asli Yunxiao muncul 100 kaki jauhnya saat dia berkata dengan cemberut, "Ada apa denganmu?" Gu Qingqing cemberut dan memarahi, "Kamu masih berani mengatakan aku gila?" Fei Ni dengan cepat terbang di antara mereka berdua dan mencoba meredakan segalanya. Itu semua karena suamiku tidak tahu bagaimana berbicara, Nyonya Gu Qingqing abadi dan muda. Gadis kecil ini yang paling bijaksana. Baru pada saat itulah kemarahan Gu Qingqing mereda, dan dia berkata, "Aku tidak akan pernah menjadi tua." Yunxiao tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa wanita tua ini benar-benar menakutkan, sepertinya dia harus berhati-hati dengan kata-katanya, agar tidak menyentuh sarafnya dan merusak tubuhnya. Untuk meredakan suasana, Fei Ni berjalan ke arah Gu Qingqing sambil tersenyum dan memegang lengannya, "Nyonya Gu Qingqing, apakah mungkin untuk mengekstraksi kekuatan Phoenix Surgawi dari dunia abadi?" Gu Qingqing sepertinya telah merasakan garis keturunan Phoenix Surgawi di tubuh Fei Ni dan sedikit terkejut, "Saya seharusnya bisa, garis keturunan Phoenix Surgawi sangat langka, dan itu 1 dari 10.000 untuk dapat mencapai level Anda, dengan kekuatan Phoenix Surgawi di dunia abadi. Anda mungkin dapat menyelesaikan 9 tubuh transformasi, bahkan jika kamu tidak sekuat Phoenix Surgawi kuno, kamu akan hampir abadi." "Abadi," bentak Yunxiao, "abadi. Phoenix Surgawi kuno yang sebenarnya telah menghilang, jadi bagaimana itu bisa abadi?" Gu Qingqing sangat marah, "Wah, kamu sengaja berkelahi denganku," katanya. Yunxiao mengerutkan kening dan berkata, "Tuanku, Anda salah paham dengan saya mengatakan yang sebenarnya, mengapa klan roh sejati kuno tiba-tiba menghilang. Bahkan keberadaan yang kuat seperti naga sejati dan Phoenix Surgawi telah menghilang, saya ingin tahu apakah ada pendapat dari para senior di dunia abadi." Bahkan Ling Mudi tidak memiliki jawaban atas pertanyaan ini, itu memang misteri besar di ranah seni bela diri surgawi. Gu Qingqing merenung, "Ini memang aneh, saya telah bertanya kepada orang itu sebelumnya, dan dia sepertinya tahu sesuatu, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Jika Anda melihat orang itu nanti, Anda dapat bertanya kepadanya sendiri." "Siapa pria itu?" Yunxiao bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa dia?" Jika bahkan Gu Qingqing tidak bisa mendapatkan jawabannya, bagaimana aku bisa? Gu Qingqing menatapnya dan tiba-tiba tersenyum, "Kamu bisa, karena kamu adalah penguasa tablet alam ilahi, Qian-Qian." Yunxiao terdiam, tablet alam ilahi tampaknya memiliki hubungan yang baik dengannya, dan dia menjadi semakin sadar bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, "Karena orang itu sangat kuat, apakah dia memiliki penilaian tentang situasi saat ini?" Gu Qingqing berkata lagi, "Saya tidak yakin apakah dia tahu tentang masa depan, tetapi bahkan jika dia melakukannya, Anda adalah satu-satunya yang bersedia memberitahunya, itu sebabnya aku ingin mengajakmu menemuinya, saya juga sangat tertarik pada banyak hal." Fei Ni tertawa, "Saya ingin tahu juga, Nyonya Gu Qingqing, tolong buka pintunya, jangan buang waktu lagi." Gu Qingqing mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke aula, menatap 81 paku tembaga dan berpikir. Setelah perubahan, 81 paku tembaga kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Saya pikir aula ini agak aneh," kata Mo, "jika kita tidak bisa melakukannya, kita akan memecahnya dengan paksa." Gu Qingqing dengan cepat berkata, "Tidak, saya khawatir saya akan melanggar batasan di dalam dan menyebabkan hasil yang tidak terduga, saya akan mencoba lagi." Kali ini, dia lebih berhati-hati dan tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang dia miliki sebelumnya. Sebaliknya, dari jarak lebih dari 10 zang, dia mengirim semua jenis mantra ke pintu tembaga. 81 paku tembaga bersinar dengan cahaya lagi, seperti sebelumnya, mereka membentuk mantra dan menembak. Bagaimana bisa seperti ini? Gu Qingqing terkejut, untungnya, dia sudah siap, dia mengeluarkan pedang dan menebas cahaya keemasan. Dengan keras, cahaya keemasan dihancurkan, tetapi pedangnya juga bergetar, dan lengannya mati rasa. "Menurutku penghalang yang membatasi ini tidak sederhana,
kata Yun Xiao dengan serius, apakah Anda benar-benar ingat cara untuk memecahkannya? Kecuali kita bisa menemukan satu-satunya cara, kita tidak bisa membukanya. Omong kosong, orang yang membuat menara alat berat ini memberitahu saya metode untuk melanggar batasan, bagaimana saya bisa salah? Petik 2. Gu Qingqing mendengus tidak senang, dia tampak percaya diri, tetapi matanya terkulai, seolah-olah dia juga sangat bingung. Itu aneh, kata Yun Xiao tanpa komitmen, itu aneh. Gu Qingqing menjentikkan lengan bajunya dan mendengus, ayo pergi ke tempat lain, kami akan menemukan orang yang membuatnya. Apa? Orang yang membuat menara alat berat? Semua orang tercengang dan agak linglung. Yun Xiao juga menyentuh dahinya dan berkata, orang itu masih di menara. Tentu saja dia ada di sini, Gu Qingqing mendengus, setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang. Yang lain tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru mengikutinya. Sesaat kemudian, mereka mendarat di depan sebuah bangunan berbentuk menara. Menara itu hanya memiliki 3 lantai dan sangat rendah, itu tidak mencolok di kelompok bangunan ini. Gu Qingqing menendang pintu menara bersama yang lain dan melangkah masuk, di dalamnya ada aula di lantai pertama, yang sangat luas. Namun, semua orang membeku dalam sekejap dan tiba-tiba menjadi waspada. Ada 5 mayat tergeletak di aula, darah masih mengalir keluar, mereka jelas telah meninggal belum lama ini. Itu orang suci, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, dia tidak akan pernah melupakan 2 hingga 300 orang yang baru saja muncul, kelima orang ini adalah pembangkit tenaga listrik wilayah suci, masing-masing dengan senjata tertancap di tubuh mereka dan telah meninggal dengan menyedihkan. Gu Qingqing terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia membunuh Jian Jia? Yi berjalan maju dan meraih tombak panjang, dia menariknya keluar dari salah satu orang yang tewas, tombak itu bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi masih meneteskan darah. Tombak ini tidak buruk, aku kebetulan kekurangan senjata yang berguna. Yi menyeka darah dari tombak dan mengepalkan jari-jarinya, darah meledak dari 5 orang mati dan berputar di udara, membentuk 5 manik-manik seukuran ceri, dia kemudian menelannya. Hehe, daur ulang, rasanya lumayan. Dia bahkan menjilat lidah Scarlet-nya dengan puas. Feini dan wanita lainnya merasa mual dan jijik. Yun Xiao berjalan maju dan mulai mengamati dengan cermat, di kedua sisi aula ada rak senjata, di mana ada semua jenis persenjataan yang dalam, sekilas, semuanya berkualitas tingkat 9, dan terlihat sangat tajam. Senjata di tubuh beberapa orang di tanah jelas diambil dari rak senjata. Huci! Tiba-tiba, cahaya tombak melintas di udara, dan hakim menusukkan tombak ke punggung Yun Xiao tanpa perjuangan. Desir, tombak itu memukulnya di punggung, tetapi berubah menjadi guntur dalam sekejap, dan seluruh tombak segera ditutupi dengan kilat yang mengalir dan kilat bergerak. Apa yang kamu lakukan? Orang-orang lainnya berseru dan bergegas maju untuk mengelilingi hakim. Wajah wasit dipenuhi dengan kebingungan saat dia berkata dengan canggung, saya Yingying. Tombak itu tiba-tiba membungkuk dengan sendirinya, dan bahan logam yang sangat keras tiba-tiba menjadi lunak, ujung tombak tiba-tiba berbalik dan menusuk Yun Xiao lagi. Lengan Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan saat dia meraih ujung tombak dan berteriak, semuanya, hati-hati, ada yang salah dengan senjata ini. Begitu dia mengatakan itu, senjata pada keempat mayat itu terbang satu demi satu, termasuk pedang dan pedang, tanpa peringatan apapun. Mereka tiba-tiba menebas Yun Xiao. Lelucon apa? Yun Xiao menyatukan 2 jari dan menusuknya seperti pedang, memukul keempat senjata dan menjatuhkan mereka. Kemudian, dia melompat ke depan dan menusuk tombak dari tubuhnya, dia berbalik dan memukul tombak dengan telapak tangannya, mengirimnya terbang keluar dari tangan Mo. Serangkaian suara denting datang dari dalam aula utama, 2 baris rak senjata mulai bergetar dan lusinan persenjataan mendalam tingkat ke-9 di atasnya mulai aktif, melepaskan akumulasi senjata kuat yang berfluktuasi di dalam aula. Ku Hongyan segera menutupi sisi Yun Xiao dan berkata dengan prihatin, Fei Yang, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Dia juga sedikit terdiam di dalam hatinya, sejak dia menggunakan bola capung kuno yang keren dan tak tertandingi, kekuatan asalnya telah sangat melemah, dan dia telah terluka parah oleh serangan mendadak menara alat berat. Kemudian, dia disergap oleh Yin Hui, dan barusan, dia telah ditembak.
Luka dalam yang berhasil dia pulihkan dengan susah payah telah terkoyak lagi, dia seperti kucing yang sakit, meskipun mereka tidak berakibat fatal, mereka tidak dapat disembuhkan. Gu Qingqing berseru, "Musing tua, apa yang kamu lakukan? Keluar!" Suaranya sangat tajam, dan menembus suara logam dan naik. Tapi tidak ada tanggapan, hanya gemerincing senjata di kedua sisi dan cahaya senjata, seluruh aula segera dipenuhi dengan niat membunuh. Musing! Yun Xiao tercengang, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia berteriak kaget, "Mungkinkah itu klanmu?" Gu Qingqing terkejut dan marah, dia mengutuk beberapa kali lagi, tetapi sepertinya tidak ada tanggapan, sementara itu, senjata di kedua sisi sudah ditarik, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang. "Sial, semuanya, hati-hati!" Gu Qingqing sangat marah, dan dia berulang kali menyerang dengan telapak tangannya, menggunakan gengnya Qi untuk menjatuhkan senjata. Ku Hongyan menebas dengan pedang cakrawala ungunya, yang segera berubah menjadi energi pedang yang menutupi Yun Xiao dan dirinya sendiri, sehingga tidak mungkin ada senjata apapun untuk melukai mereka. Orang-orang lainnya juga melakukan semua jenis ujung kekosongan untuk melindungi diri dari cahaya pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh aula dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan dan suara benturan logam, ritme senjata tingkat yang mendalam berubah menjadi gelombang suara yang nyata, beriak seperti mata air, kedap udara. "Nyonya Gu Qingqing, bagaimana?" Fei Ni kaget, senjata tingkat yang mendalam ini tidak bisa dibunuh, bagaimana kita akan melawan mereka? Petik 2. Gu Qingqing juga kesal, "Bagaimana saya tahu? Cara terbaik adalah dengan menyerang ke depan dan menyeret Musing keluar untuk memukulinya sampai mati." Matanya dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia juga sedikit khawatir, sepertinya situasinya tidak benar. Tiba-tiba, cahaya putih naik di tengah kerumunan, Yun Xiao membuang tablet alam ilahi, dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitarnya. Teknik ilahi alam agung berubah menjadi bab karakter kuno maha, yang berkedip-kedip di sekitar tablet giok, dan esensi senjata yang luas menyebar. Murid Gu Qingqing menyusut, dan dia ngeri, ini juga pertama kalinya dia melihat kekuatan tablet alam ilahi, dan rasa kesucian itu mengagumkan. Senjata yang terbang di langit tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah telah dipasang di tempatnya, mereka benar-benar kehilangan ketajaman mereka dan diam-diam melayang di udara. Semua orang tahu bahwa ini adalah tekanan dari senjata tingkat yang mendalam. Senjata tingkat mendalam tingkat 9 itu telah dikejutkan oleh kekuatan tersembunyi dari tablet alam ilahi. Di aula, lampu pedang emas dan bayangan pedang bercampur dengan prasasti-prasasti warna-warni. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan membantingnya ke tablet alam ilahi. Segera, kekuatan hisap menyembur keluar. Artefak mistik tingkat 9 itu semua bergetar, seolah-olah mereka ingin menerobos udara dan melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan diri, mereka kehilangan perlawanan mereka dalam cahaya tablet alam ilahi dan terbang ke tablet. "Wow, suamiku yang terbaik!" Fei Ni bertepuk tangan dan melompat, dia berkata dengan gembira, "Begitu banyak persenjataan tingkat ke-9, dan kualitasnya sangat tinggi, saya telah membuatnya kaya." "Junior, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa mencuri darah, keringat, dan air mataku yang aku habiskan setengah hidupku untuk memurnikan." Tiba-tiba, terdengar teriakan keras, cahaya keemasan melintas di kubah, dan boneka emas muncul, ia terbang dan menyerang dengan telapak tangannya. Bentuk boneka emas agak mirip dengan manusia logam aneh yang telah diubah menjadi menara alat berat, tetapi lebih kecil dan lebih gesit. Musing! Gu Qingqing sangat marah, begitu dia melihat boneka emas, dia tidak bisa menahan amarahnya, dia terbang pada saat yang sama, tangannya terus-menerus mengganti segel di udara, dan menyerang. Ledakan, telapak tangan keduanya bertabrakan, dan keduanya terguncang, Gu Qingqing dirugikan, dan segera memuntahkan darah. Setelah mendarat, dia tidak bisa berdiri diam, dan bahkan setelah mundur beberapa langkah, dia masih jatuh ke tanah. Setelah serangan itu, boneka logam itu meraih pedang yang berputar di sampingnya dan menebas. Wajah Ku Hongyan menjadi dingin, pedang awan ungu membubung ke langit dan memblokir cahaya pedang. Pada saat yang sama, 3 sosok muncul dan ditusuk dari kedua sisi. Ledakan, ledakan. Boneka logam itu lebih mirip manusia daripada menara senjata berat, ia buru-buru mundur dan melambaikan pedangnya untuk memblokir pedang Qi.
Pada saat ini, senjata di sekitar mereka telah benar-benar kehilangan perlawanan mereka dan semuanya dibawa ke tablet alam ilahi. Aula menjadi sunyi tiba-tiba. Gu Qingqing memelototi boneka itu dan mengutuk, "Musing, kamu gila." Wajah boneka itu sangat suram, dia adalah satu-satunya senjata yang tersisa di tangannya, dan itu ditekan oleh tablet alam ilahi, sehingga hampir kehilangan spiritualitasnya. Anda telah menyia-nyiakan setengah dari usaha hidup saya dan Anda masih mengatakan saya gila. Aku akan membunuh kalian semua. Dia mengangkat tangannya dan meraung, tubuhnya gemetar beberapa kali. Segera setelah itu, seluruh pagoda mulai bergetar, sinar cahaya formasi muncul dan melonjak dari segala arah, menembak ke tengah. Gu Qingqing sangat marah, "Semuanya, ayo kita pukul dia. Kamu tidak perlu memberiku wajah." Semua orang mulai menyerang ke segala arah, tekanan spiritual muncul dan memblokir kekuatan seluruh pagoda, tidak peduli seberapa keras Musing mencoba, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu saja dan lihat. Musing sangat tertekan saat dia berubah menjadi sinar cahaya, keemasan dan meninggalkan aula. Tidak mudah bertemu orang yang hidup, sayang sekali pergi, tinggal. Kilatan dingin berkedip di mata Yun Xiao saat dia mengangkat tangannya dan menghancurkannya ke aula besar di luar puncak surgawi Tusita. Ledakan. Seluruh aula bergetar dan langsung hancur, berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan hanya aula utama di lantai pertama, seluruh menara kecil runtuh, berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya yang dikirim terbang ke segala arah. Apa? Begitu Musing melangkah keluar dari aula, dia merasakan kekuatan kuat datang dari belakang, itu memiliki aura logam yang kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa pagoda itu akan hancur berkeping-keping. Ketika dia berbalik, dia benar-benar terkejut dan berdiri di tempat, tercengang. Gu Qingqing dan yang lainnya mengelilinginya, memotong pelariannya. Yun Xiao menyingkirkan puncak surgawi Do Shuai dan berjalan ke arahnya, "Kamu Musing." Musing membutuhkan beberapa saat untuk kembali sadar dan berkata, "Harta karun apa yang kamu gunakan untuk menghancurkan pagodaku? Sekarang, aku adalah pisaunya dan kamu adalah ikannya," kata Yun Xiao dingin. "Apa Anda memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan?" Petik 2. Musing mengukurnya dan tertawa, "Haha, betapa sombongnya. Apakah dia berpikir bahwa hanya karena dia memiliki tablet alam ilahi, dia benar-benar orang yang dipilih olehnya? Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu? Kekanak-kanakan." Gu Qingqing masih marah, "Mari kita beri dia pukulan dulu." Satu-satunya alasan dia berani begitu sombong adalah karena gumpalan jiwanya telah turun, bahkan jika kita menghancurkan tubuhnya, akan sulit untuk melukai tubuh aslinya. Gu Qingqing, Musing memarahi, "Kamu dari dunia abadi, beraninya Anda membawa orang luar untuk membuka segel. Apakah Anda mencoba membuat semua orang marah?" Petik 2. Kemarahan publik. Sekarang Dao Surgawi telah berubah, semua orang tidak sabar untuk keluar dari dunia abadi, kaulah yang akan membuat marah semua orang dengan menyegel lorong dengan paksa, kan? Gu Qingqing mencibir, "Kamu mengirim aku untuk menjaga tempat ini saat itu, tapi kamu tidak mengatakan bahwa aku bisa membiarkan siapapun masuk sekarang." Musing mendengus. Gu Qingqing tidak sabar dan memarahi, "Aku tidak ingin berdebat denganmu, cepat ikut denganku untuk membuka batasan." Dalam mimpimu, Musing menyilangkan tangannya di depan dadanya, meskipun dia tidak bisa mengalahkan orang-orang ini di depannya, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi dia tanpa malu-malu berdiri diam. Ku Hongyan berkata, "Fei Yang, meskipun orang ini telah mendarat di tubuh boneka dan sulit dihancurkan, kuali gunung dan sungai Anda juga merupakan artefak orang suci, jika Anda memurnikannya, jiwanya akan hancur dan tubuhnya akan terluka, bukan?" Petik 2. Apa? Kuali gunung dan sungai. Seluruh tubuh Musing bergetar, dan matanya hampir keluar, "Kuali gunung dan sungai ada di tanganmu. Aku menaklukkan api Sin Kuili ketika aku berada di Menara Pil Kaisar," kata Yun Xiao, "saya hampir menyempurnakannya. Saya akan menggunakan boneka ini untuk menguji kekuatan kuali gunung dan sungai dan api alkimia." Garis cahaya putih terbang keluar dari telapak tangannya, dan kuali gunung dan sungai muncul, ada berbagai macam pola yang menari di atasnya, dan ada cahaya merah samar yang seperti naga api yang meludahkan lidahnya. Kuali gunung dan sungai, api Sin Kuili. Musing berteriak ketakutan, dia akhirnya takut, dia melesat ke langit dan hendak melarikan diri. Namun,
hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Gu Qingqing dan Ku Hongyan menyerang pada saat yang sama dari kiri dan kanan, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan membuat lubang di tanah yang keras. Berhenti, Mu Xing. Ketakutan ketika dia melihat kuali gunung dan sungai terbang dengan api Sin Kuili, dia berkata dengan tergesa-gesa, berhenti. Mari kita bicarakan ini, saya salah sebelumnya dan menyinggung semua orang, saya akan mengakui kesalahan saya dan meminta maaf. Hehe, boneka ini cukup pintar, Fei Ni tidak bisa menahan tawa. Yun Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia menghentikan kuali gunung dan sungai dan membiarkannya terbang kembali ke tangannya, lalu berkata, tidak mudah bagi Tuan Mu Xing untuk bertahan sampai sekarang, kamu memang bijaksana untuk memanfaatkan situasinya. Mu Xing merasa malu dan marah, dia mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Jangan bertindak tinggi dan perkasa di depanku, kata Gu Qingqing dingin, jika tidak, bahkan jika Yun Xiao tidak membunuhmu, aku akan membunuhmu. Dan saya tahu di mana tubuh Anda yang sebenarnya, apakah kamu percaya bahwa aku akan pergi dan memenggal kepalamu sekarang? Ekspresi Mu Xing berubah drastis, dia sekarang sedikit takut, dan semangatnya yang pantang menyerah hilang, dia menjadi jauh lebih patuh. Izinkan saya bertanya kepada Anda, kata Yun Xiao, apakah Anda anggota keluargamu? Petik 2. Apa yang kamu katakan? Mu Xing mengerutkan kening, nama keluarga saya Mu, jadi saya secara alami dari klanmu, mungkinkah aku dari klan Li dan klan Zhang? Yun Xiao berpikir sejenak, Mu Xing ini juga pasti barang antik, dan Tuhan tahu dari era mana dia berasal, siapapun yang bisa bertahan sampai sekarang tidak bisa sederhana. Aku berbicara tentang klan boneka yang tinggal dalam pengasingan di Pulau Surga, Yun Xiao menjelaskan secara rinci. Klan boneka, Pulau Surga, mata Mu Xing dipenuhi dengan kebingungan saat dia bertanya, aku telah mengasingkan diri di dunia abadi selama puluhan ribu tahun, keluarga saya memang mengkhususkan diri dalam penyempurnaan boneka dan senjata, saya ingin tahu apakah itu klanmu saat ini, bagaimana kabar klanmu saat ini? Dia masih tampak sangat prihatin. Ada orang-orang dari keluargamu yang telah memasuki menara kali ini, kata Yun Xiao, apakah Anda kenal dalang itu, Mu Chen? Petik 2, Mu Chen. Mu Xing berteriak seolah-olah dia telah mendengar hantu, wajahnya berputar dan matanya dipenuhi dengan keganasan, aura dan emosi yang keras menyebar ke seluruh tubuhnya. Hati-hati, sedikit terkejut, Ku Hongyan berdiri di depan Yun Xiao dengan pedangnya. Gu Qingqing dan yang lainnya juga menggunakan indera ilahi mereka untuk mengunci Mu Xing, jika dia melakukan gerakan apapun, mereka akan segera menyerang dan meledakkannya. Setelah beberapa saat, Mu Xing secara bertahap menahan emosinya, tetapi wajahnya masih suram saat dia menatap Yun Xiao, apakah Mu Chen masih hidup? Petik 2, sudah puluhan ribu tahun dan dia belum datang ke dunia abadi, bagaimana dia akan hidup? Petik 2, Yun Xiao terkejut, sangat bingung, tapi kemudian dia tertawa. Jadi Ying Luo sudah mati. Mu Xing sedikit terkejut, dia tercengang dan menganggapnya sangat aneh. Yun Xiao merasa bahwa kata-katanya sangat canggung, jadi dia berpikir sejenak dan berkata, dia harus, mungkin, pasti mati. Apa yang kamu bicarakan? Jika dia mati, maka dia mati, jika dia tidak mati, maka dia tidak mati, apakah dia mati atau belum? Mu Xing membalas. Yun Xiao mengelus dagunya dan berkata, bagaimana kamu ingin aku menjawabnya? Saya bukan anggota klanmu, jadi saya tidak tahu banyak tentang itu, namun, sebagian besar orang dari puluhan ribu tahun yang lalu sudah mati, kecuali mereka menyegel diri mereka dengan kemampuan ilahi yang hebat dan teknik rahasia sepertimu, namun, ini hanya tebakan saya, jika Anda ingin mengetahui detail spesifiknya, kepala keluargamu juga ada di menara alat berat ini, jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat bertanya padanya sendiri. Kepala keluargamu, Mu Xing terkejut, tetapi, segera bersukacita, siapa itu? Cepat bawa aku kepadanya. Gu Qingqing mengutuk, menara ini sangat besar, dan ada begitu banyak orang, bagaimana kita tahu di mana dia berada? Saya memang memiliki beberapa murid dari keluargamu di tablet alam ilahi, kata Yun Xiao, Anda dapat bertanya kepada mereka. Ruang di antara alisnya berkedip, dan beberapa murid dari keluargamu yang telah dibawa ke tablet alam ilahi segera muncul, namun, mereka semua tampak bingung dan tidak tahu di mana mereka berada. Salah satu dari mereka menangkupkan tinjunya dengan sangat sopan dan berkata,
Tuan Muda Yun Xiao, di mana tempat ini? Di mana kepala keluarga kita? Petik 2. Yun Xiao melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Musing sambil berkata, pria ini adalah leluhurmu, dia punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa? Leluhur Bian. Beberapa orang itu tercengang, dan pemuda yang memimpin langsung tidak senang, dia berkata dengan marah, Tuan Muda Yun Xiao memiliki hubungan yang baik dengan keluargamu kami, dan dia bahkan memiliki cerita yang bagus dengan junior sister Wanshan, bagaimana Anda bisa menggoda kami seperti ini? Petik 2. Cerita yang bagus. Mata Ku Hongyan berkedip saat dia segera menatap Yun Xiao. Dahi Yun Xiao berlumuran keringat saat dia berkata dengan tergesa-gesa, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Orang ini benar-benar leluhurmu. Pemuda itu langsung marah dan mengutuk, cukup. Kami menghormati kekuatan Anda yang luar biasa dan keluargamu selalu sopan kepada Anda, siapa yang tahu bahwa kamu, Ying Luo, adalah leluhurmu. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan sumpah, beberapa murid dari keluargamu segera mengeluarkan senjata mereka dan berjaga-jaga, takut Yun Xiao akan menyerang mereka dengan marah. Hahaha, Musing tertawa terbahak-bahak dan sangat bahagia, sepertinya keturunanku memiliki tulang punggung, haha, tapi anak ini benar, lelaki tua ini memang leluhurmu. Aku leluhurmu. Para murid keluargamu kembali marah, mereka memelototi Musing dan menghunus pedang mereka, siap bertarung dengan nyawa mereka. Musing tertegun sejenak, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur membeku, dia mendengus dan berkata, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu luasnya langit dan bumi, beraninya kamu berteriak pada leluhur ini. Sosoknya berkedip dan dia segera bergerak. Setelah itu, beberapa jeritan bisa terdengar, murid-murid keluargamu semuanya tergeletak di tanah, tulang dan tendon mereka terkilir, meratap kesakitan. Sungguh membuang-buang kekuatan. Musing sangat tidak senang dan menegur, apakah keluargamu sekarang penuh dengan seikat sampah? Tidak persis, kata Yun Xiao, banyak murid muda yang kuat dari keluargamu juga telah masuk, tapi, teleportasi acak di surga langit terlalu kacau, jadi mereka mungkin tidak berhasil berkumpul bersama. Wajah Musing terlihat sedikit lebih baik, tetapi sepertinya dia belum selesai, dia terus menendang murid-murid beberapa kali lagi sebelum perlahan mengungkapkan identitasnya. Para murid keluargamu tercengang saat mendengar itu, tetapi ketika mereka melihat Yun Xiao dan yang lainnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah berbohong kepada mereka seperti itu, baru kemudian mereka mempercayainya, mereka buru-buru berlutut di tanah dan memanggilnya, leluhur. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah boneka yang disempurnakan Mu Chen sudah mati? Musing mendengus. Para murid semua tercengang dan saling memandang, pemimpin murid-murid berkata dengan hormat, Mu Chen yang disempurnakan adalah dalang paling kuat dalam sejarah keluargamu, dia adalah sosok dari puluhan ribu tahun yang lalu dan telah lama meninggal. Apakah kamu yakin? Tanya Musing dengan cemberut. Murid itu tertegun lagi dan berkata dengan canggung, tentu saja aku yakin, bagaimana seseorang dari puluhan ribu tahun yang lalu masih hidup. Petik 2. Musing sangat tidak puas dengan jawaban Yun Xiao, yang hampir sama dengan jawabannya, saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, bagaimana saya bisa masih hidup? Bahwa kekuatan suci Mu Chen tidak kalah dengan milikku, jadi mengapa kamu begitu yakin bahwa dia sudah mati? Ini Bian. Beberapa murid itu tercengang di tempat, mereka merasa sedikit pusing dan tidak bisa menjawab. Bagaimana mereka bisa tahu jika Mu Chen benar-benar mati? Tentu saja, mereka hanya bisa menebak berdasarkan akal sehat. Jangan khawatir, Tuan, kata Yun Xiao, Tuan keluargamu juga ada di menara, dia pasti punya beberapa petunjuk. Saya harap begitu, tetapi sulit untuk mengatakannya, Musing menghela nafas, misalnya, Tuan saat ini tidak tahu bahwa saya masih hidup. Mengapa Anda sangat peduli dengan hidup dan mati Mu Chen? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda berselingkuh dengannya? Petik 2. Puff. Meskipun Musing dalam bentuk boneka, dia memuntahkan seteguk darah dan meraung, kamu adalah orang yang persetan dengannya. Dia adalah saudara-saudara lelaki tua ini, dan juga musuh bebuyutan lelaki tua ini. Murid-murid klanmu benar-benar tercengang, orang di depan mereka sebenarnya adalah adik dari dalang terkuat dalam sejarah klanmu, boneka yang disempurnakan Mu Chen. Yun Xiao juga tertegun sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Musing beberapa kali lagi,
tetapi yang terakhir hanyalah boneka, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa. Mu Chen adalah saudaramu. Tanyanya, ada apa? Apakah ada masalah? Mu Xing mendengus. Tidak masalah, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, itu bahkan lebih baik. Lebih baik. Sebelum Mu Xing bisa bereaksi, dia melihat Yun Xiao mengeluarkan tablet alam ilahi dan berteriak, ikuti aku. Yun Xiao melangkah maju, meraih Mu Xing, dan terbang ke tablet alam ilahi. Mu Xing ingin melawan, tetapi ada terlalu banyak ahli, dan dia akan mencari kematian jika dia melawan. Selain itu, dia juga ingin melihat tablet alam ilahi, jadi dia segera terbang. Mu Xing melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak senang dan berkata, dikatakan bahwa tablet alam ilahi tidak hanya memiliki dunianya sendiri, tetapi juga melibatkan kekuatan alam-alam bela diri surgawi. Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Petik 2. Kekuatan alam dari alam bela diri surgawi. Yun Xiao mengerutkan kening, itu terhubung ke kekuatan alam-alam bela diri surgawi. Dari mana ini berasal? Kamu tidak tahu. Mu Xing tercengang, kemudian, dia mencibir dan berkata, tidak heran, Anda hanya memperoleh tablet alam ilahi, tetapi Anda bukan pemilik sebenarnya. Melihat wajah Yun Xiao yang tidak ramah, hati Mu Xing tersentak dan dia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada salahnya memberitahu Anda, tablet alam ilahi ini adalah alat orang suci surgawi, alat orang suci tertinggi yang telah ada sejak kelahiran alam bela diri surgawi, itu terkait erat dengan alam ini. Yun Xiao sudah tahu tentang hal-hal ini, jadi dia tidak repot-repot bertanya ketika dia tidak melihat apa-apa yang baru. Tahukah kamu bahwa klanmu memiliki 3 kemampuan boneka yang hebat? Seni ilahi boneka klanmu saya seperti bintang-bintang di Bima Sakti yang luas, ada banyak dari mereka, ada lebih dari 3 dari mereka. Mu Xing yang tertawa. Yun Xiao tercengang, tampaknya kesombongan keluarga Mu sudah ada sejak zaman kuno, terlalu malas untuk menanggapi. Dia melanjutkan, yang pertama adalah melemparkan kacang ke tentara. Kacang ajaib untuk tentara. Mu Xing mengerutkan kening dan berkata, sangat sulit untuk menumbuhkan kekuatan ilahi ini membutuhkan sejumlah bakat dan keberuntungan, tidak semua orang bisa berhasil. Yun Xiao mengangguk. Dengan ekspresi menghargai di wajahnya, sepertinya Mu Xing memang mampu. Di seluruh klanmu, hanya Mu Yitong yang mempelajari seni ilahi ini, dan ketika dia menggunakannya, itu sangat agung. Yang kedua adalah 12 makhluk dewa yang membunuh formasi, pernahkah kamu mendengarnya? Lanjutnya, wajah Mu Xing berkedip, dan 2 berkas cahaya tajam melesat dari matanya saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, pernahkah kamu melihat 12 makhluk ilahi membunuh formasi? Jangan menatapku seperti itu, kata Yun Xiao, jangan lupa bahwa aku adalah pisaunya dan kamu adalah ikan. Anda sepertinya tidak mengerti situasinya, jika kamu terus menyinggung perasaanku, kuali gunung dan sungai dan api Sin Kuili akan menunggumu untuk mencicipinya. Mu Xing hampir pingsan karena marah, tetapi dia tidak berani terlalu lancang dan menjawab dengan jujur, tentu saja saya tahu, karena orang yang menyempurnakan 12 makhluk ilahi yang membunuh formasi menjadi boneka hati yang disempurnakan adalah saya. Apa? Kali ini, giliran Yun Xiao yang benar-benar tercengang, dia menatapnya dengan linglung, dan butuh waktu lama untuk kembali sadar, jangan berbohong padaku, aku tidak banyak belajar. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Mu Xing mendengus, apakah kamu melihat 12 boneka yang membentuk 6 ding dan 6 jia? Yun Xiao akhirnya mempercayainya, dia sangat gembira, dan sikapnya menjadi rendah hati saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya bersikap kasar sebelumnya, tetapi boneka Tuan Mu Xing tak tertandingi dan benar-benar membuat dunia terpesona. Hehe, Mu Xing tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar seseorang memujinya seperti itu, namun, dia segera mengerutkan kening dan tampak tidak bahagia seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ketika Yun Xiao melihat penampilannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Darren memikirkan sesuatu. Mu Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, tidak apa-apa, terus bukankah dia mengatakan bahwa dia memiliki 3 kemampuan ilahi boneka? Apa yang lainnya? Yun Xiao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang yang terakhir, dikatakan bahwa hanya kepala keluargamu yang mengetahuinya. Saya mengerti, ini sangat misterius, tampaknya itu lebih kuat daripada gudang senjata sihir dan 12 makhluk dewa yang membunuh formasi, tapi itu tidak benar, Ying Luo. Mu Xing merenung sejenak dan berkata, saat itu,
formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi saya belum selesai, tetapi kekuatannya sudah menghancurkan bumi, sangat sulit membayangkan apa yang bisa melampauinya. Itu adalah salah satu dari 3 formasi besar yang tidak menyenangkan dari zaman kuno. Jika diintegrasikan ke dalam formasi, itu bisa membuat formasi yang tidak menyenangkan muncul kembali di langit. Ini benar-benar tak terkalahkan. Apa? Itu belum selesai. Yun Xiao merasa sedikit pusing, dan dia berkata dengan muram, bagaimana Tuan bisa begitu tidak bertanggung jawab? Bukankah itu merugikan generasi mendatang dengan mewariskan produk setengah jadi? Kamu pikir aku tidak mau? Musing memelototinya, jika saya dapat sepenuhnya menggabungkan 12 makhluk ilahi yang membunuh formasi ke dalam boneka yang disempurnakan hati, pencapaian saya akan berada di atas Mu Chen, dan saya tidak akan ditekan olehnya selama sisa hidup saya. Itu terlalu sulit. Saya ingin memetik bintang-bintang dari langit, tetapi saya harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yun Xiao dibuat tidak bisa berkata-kata oleh kata-katanya, dan dia berkata tanpa daya, baiklah, biarlah, bahkan jika tidak lengkap, itu akan baik-baik saja, 6 Ding dan 6 Jia bersama saya, dan masih banyak bagian penting yang tidak saya mengerti. Saya harap Darren tidak pelit dengan bimbingan Anda. Anda memiliki 6 Ding dan 6 Jia pada Anda. Musing terkejut, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, kebetulan seperti itu, mungkinkah benar-benar ada lalat capung di dunia ini? Dengan pikiran dari Yun Xiao, 6 Ding dan 6 Jia terbang keluar dan mendarat di sekitar Musing, berubah menjadi seukuran orang biasa. Mereka keluar dari batu satu demi satu, wajah mereka tampan. Seperti yang diharapkan, Musing diliputi emosi saat dia melihat boneka dengan kasih sayang yang lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk memeluk salah satu dari mereka saat air mata mengalir di wajahnya. Yun Xiao terbatuk 2 kali dan berkata, tolong jangan sedih, tuanku, ini adalah kesempatan langka bagiku untuk bertemu Dalang. Saya sangat beruntung, saya harap Anda bisa mengajari saya. Musing menghela nafas dengan emosi sejenak sebelum berkata, jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja, aku bisa dianggap ditakdirkan bersamamu, karena kamu telah mendapatkan 6 Ding dan 6 Jia, aku akan mengajarimu semua rahasia formasi. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya dalam hidup saya. Sayangnya, bahkan setelah puluhan ribu tahun, tubuhku masih disegel di dunia abadi dan belum membuat kemajuan apapun. Tuan terlalu rendah hati, tuanku. Hati-hati, saya akan bergerak. Yun Xiao segera membuang 12 segel mantra, yang segera terbelah menjadi 12 dan jatuh ke boneka. 4 dari mereka tiba-tiba berubah menjadi bentuk besar dan terungkap sepenuhnya, dengan aura mengerikan. Tidak hanya auranya berubah, tetapi bahkan penampilannya telah berubah dari lembut menjadi ganas. Jantung Musing berdetak kencang saat dia tiba-tiba berteriak, tunggu. Dia menatap keempat boneka roh itu dengan kaget. Matanya berkedip dengan ngeri yang luar biasa, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Yun Xiao melakukan gerakan mantra di depannya dan berkata dengan cemberut, ada apa? Musing menggosok matanya dan melihat keempat boneka itu lagi. Baru saat itulah dia yakin, 6 Ding dan 6 Jia ini telah dirusak. Mereka telah dimodifikasi dari fondasi versi aslinya. Oh, ada hal seperti itu. Yun Xiao terkejut, dan dia menganggapnya aneh juga. Kemudian, dia melakukan gerakan mantra, dan 4 boneka spiritual raksasa itu kembali ke ukuran manusia biasa. Musing memegang boneka-boneka itu dan mengamatinya dengan cermat satu persatu. Keterkejutan dan kesungguhan di wajahnya semakin dalam, dan akhirnya, dia menjadi linglung. Yun Xiao melihat tatapannya yang bingung dan bertanya dengan bingung, Tuan, apa yang terjadi? Musing tidak menjawab, tetapi terus mengelilingi 6 Ding 6 Jia. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan ekspresi serius, teknik pemurnian hati dari 6 Ding 6 Jia telah diselesaikan oleh seseorang. Suara itu sangat sedih, penuh ketidakberdayaan, dan bahkan semacam keputusasaan. Meskipun Musing dalam bentuk boneka, jelas bahwa dia sedih. Yun Xiao, di sisi lain, sangat gembira, haha, bukankah lebih baik disempurnakan sepenuhnya oleh seseorang? Musing menatapnya dan berkata dengan lemah, Mu Chen adalah orang yang memperbaiki kas saya. Yun Xiao juga seorang alkemis, jadi dia bisa dengan mudah memahami kekecewaan pria itu. Dia menepuk bahu pria itu dan menghiburnya, sudah puluhan ribu tahun, emosi apapun harus hilang,
Anda telah hidup lebih lama darinya, jadi Anda menang, setidaknya Anda masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan, tetapi dia tidak. Musing tertegun sejenak, dia merasa bahwa ini masalahnya dan suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik. Yun Xiao memandangi 12 boneka, yang memancarkan aura kuno, mereka agung dan hidup, dan dia menghela nafas dengan emosi. Akulah yang menciptakan fondasi 12. Makhluk dewa yang membunuh formasi, sekarang aku akan mengajarimu semua teknik kultivasi mental, dan kamu akan tahu semua rahasia formasi ini, kata Musing, menyesuaikan emosinya. Yun Xiao terkejut dan tiba-tiba merasa tersanjung, tetapi Musing sudah mengulurkan tangan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan telapak tangannya di atasnya juga, dia segera merasakan gelombang kekuatan jiwa perlahan menekan telapak tangannya, informasi perlahan mengalir masuk, awalnya, itu seperti tetesan air, lalu seperti sungai yang bergelombang, dan akhirnya, itu seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, teknik dan formasi pemurnian jantung yang besar berubah menjadi langit yang penuh dengan rune ingatan, mengalir ke dalam pikirannya. Beberapa jam kemudian, telapak tangan mereka berangsur-angsur terpisah. Musing juga terlihat sangat lelah, dia menghembuskan napas dan berkata, ada terlalu banyak konten, Anda bisa mencernanya secara perlahan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan di depannya, dan tubuh jiwa segera terpisah darinya dan duduk bersila untuk perlahan mencerna informasi tersebut. Tubuh aslinya dan Musing berubah menjadi cahaya putih dan melintas keluar dari tablet alam ilahi. Keduanya tampak sedikit lelah, Yun Xiao telah membelah jiwanya, sementara Musing telah menderita pukulan berat dan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa, jadi dia sangat sedih. Ku Hongyan melihat ekspresinya dan berpikir bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa, jadi dia menghiburnya, tidak perlu terburu-buru, aku akan perlahan-lahan memahaminya di masa depan. Yun Xiao meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, formasi hantu ilahi surga ibu kota diciptakan oleh Tuan Musing. Yang lain tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi Ku Hongyan terkejut, dia menatap Musing dengan hormat. Gu Qingqing tertawa, haha, lelaki tua Musing itu adalah pencipta menara ini, meskipun dia bukan satu-satunya, dia bertanggung jawab atas seluruh proses, dia pria yang sangat cakap. Musing menghela nafas panjang dan berkata, aku akan membawamu untuk membuka batasan, sejujurnya, saya juga menantikannya, lagi pula, aku sudah terlalu lama berada di sini, seperti sepotong kayu busuk yang terkubur debu, itu tidak lagi menarik. Dia memimpin dan pergi ke aula. Pada saat ini, di surga Langya, jutaan mil jauhnya dari menara alat berat. Sebuah bangunan dengan kilau hangat ditangguhkan di kehampaan, itu memancarkan aura ilmiah yang kental, memberi orang rasa damai dan ketenangan. Ada sebuah plakat yang tergantung di gedung dengan dua kata emas besar di atasnya, Paviliun Giok. Lampu hijau di Paviliun Giok menyebar, menerangi segala sesuatu dalam radius 10 mil, dari waktu ke waktu, sinar cahaya akan terbang dan mendarat langsung di tangga di depan gedung, dan kemudian bergegas masuk dengan sangat gembira. Di dalamnya ada aula utama yang besar, dikelilingi oleh slip jade yang berkedip-kedip, namun, ketika seseorang mendekat, kekuatan penghalang akan berfluktuasi seperti air, mengguncang orang dan membuatnya tidak mungkin untuk mendapatkannya. Para prajurit yang baru saja masuk akan mencoba mengambil slip jade, tetapi tidak ada yang gagal, mereka hanya bisa melangkah ke susunan teleportasi di tengah aula dan menghilang. Dikatakan bahwa susunan teleportasi ini menghasilkan 108 ruang perpustakaan yang berbeda, dan setiap orang dapat memperoleh beberapa warisan sesuai dengan peluang mereka yang berbeda. Tepat di luar Paviliun Buku Giok, dalam jarak beberapa ribu kaki, lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul, aura kuat mereka memutar cahaya yang mengalir dari Paviliun Buku Giok, membuatnya membungkuk. Kami akhirnya tiba. Salah satu pria melihat ke Paviliun Buku Giok, dia tidak memiliki banyak ekspresi, tetapi dia sangat tampan, itu adalah Wei Qing. Wei Wuya juga ada di kerumunan, matanya berkedip dengan cahaya tajam saat dia melihat Paviliun Buku Giok, tampaknya dalam pemikiran yang mendalam. Orang-orang lainnya kurang lebih senang, beberapa dari mereka bahkan datang ke surga Langya untuk pertama kalinya, dan mereka semua sangat penasaran dengan tempat kitab suci ini. Bukankah kita akan masuk untuk melihat-lihat?
Seorang pemuda tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan mencoba melihat ke dalam dengan indera dan mata ilahinya, tetapi dia diblokir oleh kekuatan dan tidak bisa melihat apa-apa. Hehe, lihatlah penampilanmu yang buruk, dengan 2 daren ini di sini, paviliun buku giok ini akan segera ada di saku kita, pada saat itu, bukankah terserah kita untuk melihat apa yang kita inginkan? Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu memenuhi syarat untuk menjadi tuan kota dengan ikmu. Salah satu pria di samping pemuda itu mencibir, pria itu memegang pedangnya, dan fondasi di wajahnya membuatnya terlihat putih dan lembut, dia memiliki aura iblis saat dia memanggil dengan suara aneh. Li Yi benar, kata Wei Wuya dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, King Yun, paviliun buku giok ini mencakup semua dan memiliki banyak koleksi buku, pasti ada panduan rahasia keterampilan ilahi yang Anda inginkan di dalamnya, yang paling penting sekarang adalah menaklukkannya. Pemuda itu adalah penguasa kota-kota bulan merah, Luo King Yun, dia tidak berkomentar tetapi berkata, paviliun buku giok ini dikatakan telah berdiri selama beberapa puluh ribu tahun, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengambilnya. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, ahli yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, dan tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari Anda atau saya. Aku tidak mengerti mengapa kamu begitu percaya diri. Li Yi segera menegur, Luo King Yun, beraninya kamu. Karena kedua tuan itu sangat percaya diri, maka tentu saja mereka sangat percaya diri, bagaimana Anda bisa mempertanyakan mereka secara acak? Luo King Yun meliriknya dengan jijik dan mencibir, bukankah normal untuk meragukan? Jika kita tidak memiliki kepercayaan mutlak, menurut saya, kita harus masuk dulu dan mencoba keberuntungan kita, setelah kita keluar, kita akan memikirkan cara untuk menaklukkan paviliun ini, agar tidak berakhir dengan apa-apa. Li Yi mencibir, selama puluhan ribu tahun, berapa banyak orang yang bijaksana dan ilahi seperti kalian berdua, yang telah melihat segalanya. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Luo King Yun sedikit marah dengan tindakan Li Yi, dia menunjuk ke arah Li Yi dan berteriak, kamu yang menjilati kotoran, tersesat. Kamu pengecut. Li Yi sangat marah, dan emosinya meledak, dengan dentang, dia mencabut pedang di tangannya dan hendak menebas. Stop, Wei Wuya berteriak dengan cemberut. Tiba-tiba, gelombang tekanan menyebar, mengintimidasi Li Yi dan membuatnya tidak bisa bergerak. Li Yi berjuang sejenak dan berkata dengan marah, Tuanku, orang ini adalah orang yang berhati dua, dia harus dihukum. Wei King berbalik dan menatap mereka berdua dengan dingin, apa yang kamu pertengkarkan sepanjang hari? Kota bulan merah yang bagus diserahkan kepada Anda, tetapi semakin buruk. Li Yi mencemooh, jika bukan karena dia menahanku di setiap kesempatan, kota Red Moon akan lama berkembang, itu akan lebih baik daripada di masa lalu. Setelah masalah surga Langya selesai, Wei King berkata, saya dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan kota bulan merah kepada Anda untuk mengelolanya, tetapi jika Anda tidak dapat mencapai efek yang saya inginkan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Ketika Li Yi mendengar ini, dia terkejut sekaligus senang, dia dengan cepat berkata, terima kasih banyak, Tuhanku. Dengan kemampuanku, itu lebih dari cukup untuk mengendalikan kota bulan merah. Luo King Yun sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menunjukkan banyak emosi. Orang-orang di belakang mereka berdua terkejut dan saling bertukar pandang. Wei King memandang Luo King Yun dan berkata, aku tahu ambisimu tidak ada di kota, paviliun buku giok ini memang misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi ada catatan di wilayah suci, itu adalah tempat penyimpanan kitab suci dari sekte besar di masa lalu, dan dipindahkan dengan paksa ke surga Langya, penjelasannya sangat rinci, dan saya memiliki setidaknya 60% peluang untuk menerimanya. 60%. Luo King Yun merenung sejenak dan tidak mengatakan apa-apa. Peluang 60% untuk sukses sudah sangat tinggi, dan itu adalah masalah keuntungan besar, bahkan jika dia tidak bisa menaklukkannya, dia tidak akan kehilangan apapun. Tapi menurut pengamatan saya, surga Langya ini kemungkinan besar akan menjadi basis sekte itu, dan tata letak di dalamnya tidak sederhana, tapi tidak peduli apa, setelah bertahun-tahun, item ini tidak lagi memiliki pemilik, tentu saja, itu akan diambil oleh yang mampu. Dia mengangkat tangannya, dan beberapa sinar cahaya melesat keluar, mereka berdiri 3000 meter jauhnya dari paviliun buku giok dan berubah menjadi bendera besar. Bendera itu berkibar tertiup angin dan berkibar.
Segera, pola yang berbeda muncul di setiap bendera, tetapi semuanya adalah burung dan binatang buas yang hidup yang berguling dengan angin kencang seolah-olah mereka melekat padanya. Wei Wuya berkata, ini adalah 10 bendera menakutkan yang disempurnakan menurut catatan, menggunakan formasi ini untuk menekan paviliun buku giok adalah metode yang layak yang dibuat oleh senior yang merekamnya, setelah digunakan, seharusnya tidak ada masalah, tapi demi keamanan, menurut pengaturan kami sebelumnya, masing-masing dari kalian akan bertanggung jawab atas satu bendera jika ada perubahan. Iya, orang-orang di belakangnya segera menyebar dan berlari menuju bendera, masing-masing dari mereka menjaga satu sisi. Hanya Wei Wuya dan putranya, Luo Qingyun, Li Yi, dan Nan Fengxuan yang tersisa di arena. Nan Fengxuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dia berdiri diam di samping beberapa dari mereka, mengenakan jaket kecil berlapis katun biru, wajahnya tanpa ekspresi. Bukankah kita perlu menunggu semua orang di dalam keluar? Luo Qingyun bertanya. Wei Qing mendengus dingin, dari mana kita mendapatkan begitu banyak waktu? Nanti, ketika menekan paviliun buku giok, mereka secara alami akan merasa tidak nyaman, jadi mereka akan keluar. Luo Qingyun tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Li Yi melihat sekeliling dan berkata, mengapa Kaisar bela diri kontrol ilahi belum ada di sini? Mungkinkah dia tersesat? Surga Langya ini memang cukup besar, mengapa kita tidak berhenti menunggu dan bergerak dulu? Kami akan lebih percaya diri ketika dia datang, kata Wei Qing ringan, binatang itu dapat merasakan aura kita, jadi tidak mungkin bagi kita untuk tersesat, mungkin kami menemukan sesuatu di jalan. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya terbang dari kejauhan dan 2 sosok muncul di atas bendera 10 yang menakutkan, yang satu tinggi dan yang lainnya pendek, keduanya memancarkan aura yang sangat kuat. Namun, dia juga dikejutkan oleh susunan di depannya, dia menunduk karena terkejut, dan kemudian melihat ke paviliun buku giok. Pria jangkung itu menangkupkan tinjunya dan bertanya, bolehkah saya bertanya untuk apa ini? Kedua pria itu juga sangat kuat, tapi ketika mereka melihat Wei Wuya dan yang lainnya, mereka berdua tersentak kaget. Tubuh pria pendek itu tiba-tiba gemetar dan dia berseru, kamu adalah Tuan Wei Qing. Pria jangkung itu juga tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya terlihat sangat akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat siapa itu. Setelah diingatkan, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, orang di depannya adalah Wei Qing, sekretaris administrasi wilayah suci. Salam, Tuan Wei Qing. Keduanya membungkuk serempak dan sangat hormat. Jadi itu Xiang Liang dari klan Xiang dan Mi Cheng dari rumah Ping Sui, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu, aku sangat merindukanmu. Wei Qing mengungkapkan identitas keduanya, tetapi ekspresinya acuh tak acuh, tanpa kenangan. Mereka berdua tahu bahwa itu hanya kesopanan, jadi mereka buru-buru berkata, kami sama, Tuan Wei Qing masih anggun seperti biasanya. Mata Wei Qing berkedip saat dia mengingat, setelah pertempuran bagan kekuatan langit dan bumi, kalian berdua menghilang, saya pikir Anda telah berkultivasi dalam pengasingan, sekarang dia telah muncul kembali di benua itu, kekuatannya memang luar biasa. Tuan, Anda bercanda, kamu telah mempermalukan kita berdua, mereka berdua buru-buru berkata dengan rendah hati. Saya melihat bahwa kalian berdua hanya selangkah lagi dari transendensi ilahi, kata Wei Qing sambil tersenyum, kemungkinan besar Anda akan membuat terobosan dalam perjalanan ke surga Langya ini. Terima kasih atas kata-kata baikmu, tuanku. Mereka berdua sangat gembira, terjebak di puncak seni bela diri adalah simpul terbesar di hati mereka, dan itu juga tujuan mereka datang ke surga Langya. Pria jangkung itu adalah Xiang Liang, dan dia dengan ragu-ragu bertanya, Yang Mulia, paviliun buku giok harus ada di depan, kan? Saya ingin tahu apa yang Mulia lakukan di sini. Petik 2. Kamu akan pergi ke paviliun buku giok? Wei Qing bertanya. Karena kita di sini, kita secara alami harus pergi dan melihat, kata Xiang Liang buru-buru. Wei Qing mengeluarkan, dan menggelengkan kepalanya, itu benar-benar disayangkan, saya berencana untuk mengambil paviliun buku giok ke dalam kepemilikan saya dan saat ini sedang menyiapkan susunan, kalian berdua terlambat, silakan pergi dan bermain di tempat lain. Simpan di sakumu. Keduanya terkejut dan saling memandang.
Paviliun Buku Giok memiliki reputasi termasyhur di surga Langya. Itu adalah kitab suci yang mencakup semua yang menarik banyak jenius untuk memasuki surga Langya. Wei Qing benar-benar ingin mengambilnya. Ekspresi kedua orang itu menjadi aneh. Mereka berdua diam-diam bertanya-tanya apakah Paviliun Buku Giok ini bisa menerimanya. Jika memungkinkan, bagaimana mungkin tidak ada yang berhasil dalam puluhan ribu tahun? Kasaya ini tidak mudah dipelihara, kan? Tanya Mi Cheng. Kami memiliki peluang 50% untuk menang, kata Wei Qing. Jika pengumpulan gagal, tidak akan terlambat bagi kalian berdua untuk masuk. Setengah. Keduanya terkejut lagi, peluang 50% untuk menang sudah sangat tinggi. Suasananya tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Mereka berdua berdiri di sana, tidak tahu apakah akan maju atau mundur. Karena mereka sudah datang ke sini, bagaimana mereka bisa rela berbalik seperti ini? Namun, jika mereka masuk, mereka tidak hanya akan meremehkan status pihak lain, tetapi kekuatan mereka juga bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi, apalagi orang-orang di sekitar mereka sepertinya tidak mudah dihadapi. Wei Qing telah melihat melalui pikiran mereka. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua tidak perlu ditempatkan dalam posisi yang sulit. Saya mengambil alih Paviliun Buku Giok ini untuk memberi manfaat bagi dunia. Mungkinkah setelah Tuan Bi An mengumpulkannya, Anda bersedia membukanya ke dunia? Xiang Liang berkata dengan heran. Wei Qing tertawa dan berkata, sebagian besar manual rahasia kekuatan magis di Paviliun Buku Giok adalah seni bela diri bermutu tinggi, jadi bagaimana mungkin ada orang yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya? Pernahkah kalian berdua mendengar tentang pembukaan kembali bagan kekuatan langit dan bumi? Ekspresi keduanya sedikit berubah, dan mereka ragu-ragu. Mi Cheng berkata sambil berpikir, saya pernah mendengarnya, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika Tuan Wei Qing berkata demikian, maka itu pasti benar. Petik 2. Wei Qing mengangguk, tentu saja, pada saat itu, semua orang dalam daftar akan memenuhi syarat untuk masuk dan memilih manual kemampuan ilahi rahasia. Orang-orang di peringkat, ekspresi mereka berdua agak tidak sedap dipandang, belum lagi apakah bermanfaat untuk memasuki Paviliun Buku Giok dan berpartisipasi dalam bagan kekuatan langit dan bumi, bahkan jika mereka berpartisipasi, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk memasuki 10 besar. Mereka berdua juga telah berpartisipasi dalam kompetisi bela diri daftar angin dan awan sebelumnya, dan peringkat mereka sangat tinggi. Namun, tidak banyak ahli yang mengikuti kompetisi saat itu. Pertama, tidak ada manfaat, sulit untuk menarik para ahli hanya dengan gelar. Kedua, para pemimpin dari berbagai sekte mengkhawatirkan status dan reputasi mereka, sehingga mereka jarang berpartisipasi. Jika kali ini, Paviliun Buku Giok digunakan sebagai panduan, dan dilengkapi dengan hadiah lainnya, persaingan mungkin akan sangat sengit. Gelar 10 besar praktis tidak mungkin. Wei Qing melihat melalui pikiran keduanya dan tersenyum. Jika aku ingat dengan benar, kalian berdua berada di peringkat 17 dan 18 terakhir kali, tetapi dengan kultivasimu saat ini, kemungkinan besar kamu akan masuk 10 besar, dan kali ini, kualifikasi Paviliun Buku Giok akan ditetapkan di 100 besar, adapun 10 besar, akan ada hadiah besar lainnya. 100. Xiang Liang terkejut, daftar namanya sangat luas. Saya khawatir para pembudidaya yang datang akan menjadi campuran antara yang baik dan yang buruk. Lagi pula, dengan Paviliun Buku Giok sebagai umpan, siapa yang mau datang dan mencoba peruntungan mereka? Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang, kata Wei Qing. Mereka berdua terdiam, tetapi pikiran mereka berputar. Mereka tahu bahwa wilayah suci tidak akan begitu murah hati dan terbuka untuk umum tentang Paviliun Buku Giok. Selain itu, kompetisi seni bela diri berskala besar seperti itu kemungkinan besar adalah sebuah skema. Hanya saja daya tarik Paviliun Buku Giok memang terlalu besar. Jika mereka berada di peringkat 100, mereka mungkin benar-benar pergi dan berpartisipasi. Namun, pada saat ini, mereka berharap Wei Qing akan gagal. Dengan begitu, dia tidak perlu berpartisipasi dalam kontes billboard dan dipengaruhi oleh tempat perlindungan. Setelah beberapa saat, beberapa sosok lagi terbang, ingin memasuki Paviliun Buku Giok, namun, mereka diblokir oleh cahaya 10 bendera yang menakutkan, dan sama sekali tidak dapat masuk. Apa yang terjadi? Beberapa dari mereka semua terkejut. Kemudian, mereka menoleh dengan marah dan berteriak, apa yang kalian lakukan?
Mengapa Anda menyegel paviliun buku giok? Tanpa menunggu jawaban Wei Qing, Li Yi berteriak, tempat ini telah ditetapkan sebagai area terlarang, semuanya, segera pergi, jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Lelucon macam apa yang kamu ceritakan? Paviliun buku giok diubah menjadi area terlarang oleh Anda. Sialan, semua jenis kutukan terdengar, tetapi orang-orang itu juga dapat melihat bahwa Wei Qing dan yang lainnya luar biasa, jadi mereka hanya mengutuk dari kejauhan dan tidak berani benar-benar maju. Li Yi sangat marah, dia mengambil pedangnya dan hendak membunuh. Ekspresi Wei Qing berubah saat dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, dia ada di sini. Tiba-tiba, raungan binatang buas mengguncang. Langit, diikuti oleh tawa aneh, cahaya putih yang menakutkan melintas melalui kerumunan dan memotong langit menjadi beberapa bagian. Ah! Segala macam jeritan terdengar, sebagian besar dari orang-orang itu telah dipotong-potong, dan darah serta anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sangat ketakutan sehingga mereka berubah menjadi sinar cahaya dan melarikan diri, mereka bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi, satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa seorang ahli luar biasa telah datang dan membunuh mereka semudah membunuh semut. Orang-orang ini tidak bodoh, mereka segera melarikan diri ketika mereka menyadari bahwa situasinya tidak benar, namun, tekanan yang menakutkan datang dari atas, dan seluruh ruang dengan cepat dikompresi, kemudian, cahaya bilah menyapu seperti badai, jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan tidak ada satupun yang selamat. Anggota badan menghujani dari langit, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Seluruh dunia sunyi senyap, di tempat di mana para prajurit berdiri, ada seorang pria berbaju ungu, membawa pemburu hantu besar, di sampingnya ada seekor binatang berbulu, yang ki iblisnya naik, hampir mengembun menjadi api. Seluruh tubuh Xiang Liang dan Mi Cheng bergetar, dan mereka memandang Yao Jin Liang dengan ngeri, dan berteriak, penguasa bela diri kontrol ilahi. Keduanya mengepalkan tinju mereka pada saat yang sama dan sangat waspada. Membunuh begitu banyak orang begitu dia tiba, itu terlalu berdarah. Wei Qing cukup tidak puas dan mengerutkan kening, bagaimanapun, tempat suci adalah pemimpin dunia, mereka harus menjaga yang baik dan bukan yang jahat, bahkan jika mereka ingin membunuh, mereka harus memiliki alasan dan berusaha untuk tidak membunuh tanpa pandang bulu. Hehe, obrolan orang-orang ini membuatku kesal, kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik, bisakah kamu tidak membunuh? Yao Jin Liang terkekeh dan menyingkirkan twist pemburu hantu, kemudian, dia berjalan dengan Cloud Beast yang terkubur. Xiang Liang dan Mi Cheng sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur, takut iblis ini tiba-tiba menyerang dan membunuh orang tanpa alasan. Hehe, Xiang Liang, Mi Cheng, aku tidak menyangka kalian berdua ada di sini, apakah Wei Qing mengundangmu keluar dari gunung? Petik 2. Yao Jin Liang memandang mereka berdua, menjilat bibirnya, dan terkekeh. Wajah Mi Cheng menjadi pucat dan dia dengan cepat menangkupkan tinjunya, salam, Tuhan kontrol ilahi, kami berdua hanya melewati tempat ini dan ingin pergi ke paviliun buku giok, karena tempat ini sudah menjadi area terlarang, kami berdua akan mencoba peruntungan di tempat lain, kami tidak akan mengganggumu saat kamu sibuk, jadi kami akan pergi. Wei Qing tidak menghentikan mereka, dia melambaikan tangannya, lakukan sesuka Anda, namun, saya memberi Anda berdua undangan yang serius, saya harap saya bisa melihat kalian berdua di billboard kali ini. Mereka berdua terkejut, tetapi ketika mereka melihat mata jernih Wei Qing, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka, mereka buru-buru menjawab, saya akan. Setelah mengatakan itu, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Yao Jin Liang menyaksikan mereka berdua menghilang ke cakrawala dan berkata, kekuatan kedua orang ini benar-benar tidak buruk, mereka telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Jika saya tidak memiliki niat untuk merekrut mereka, saya tidak akan mengatakan begitu banyak omong kosong, kata Wei Qing, mengapa Anda terlambat? Kali ini, pembukaan surga Langya sangat tidak sederhana, setelah mengambil alih paviliun buku giok, kami masih memiliki masalah penting lainnya yang harus diperhatikan. Yao Jin Liang terkekeh dan berkata, memang ada beberapa penundaan, kali ini, dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Wei Wuya, salam, Tuan Wuya.
Wei Wuxiang melambaikan tangannya sebagai salam, semuanya akan berada di bawah komando Wei Qing, saya hanya seorang pengikut. Baru saat itulah Yao Jinliang menarik pandangannya, matanya menyapu Luo Qingyun, dan pupil matanya menyusut, dia mendengus, siapa anak ini? Dia sepertinya akan meledakkan langit, dan itu membuat orang sangat tidak bahagia. Li Yi dan Luo Qingyun berdiri bersama, dan ketika tatapan Yao Jinliang menyapu, wajah Li Yi penuh dengan sanjungan, dan dia menundukkan kepalanya dan tersenyum patuh. Luo Qingyun, di sisi lain, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jubah panjangnya berkibar tertiup angin, dia terlihat tidak rendah hati atau rendah hati, yang membuat Yao Jinliang sangat tidak senang. Hehe, dia selalu seperti ini, dia selalu merendahkan dan tidak menatap siapapun, melihat Yao Jinliang tidak baik, Li Yi sangat gembira dan dengan cepat mulai menabur perselisihan. Oh, dia tidak menaruh siapapun di matanya, hehe, dia benar-benar keren. Wajah Yao Jinliang menjadi dingin, dia mengambil langkah ke arah Luo Qingyun, dan niat membunuh yang kejam segera menyapu. Luo Qingyun mundur 2 langkah dan mengepalkan tangannya, raungan naga berputar-putar dan menamparkan ke arah niat membunuh yang melonjak. Ledakan, sinar cahaya hijau meledak di telapak tangannya, membubarkan niat membunuh yang melonjak di tubuh Yao Jinliang dan menyebabkannya menghilang tanpa jejak. Wajah Yao Jinliang menjadi gelap pada saat yang sama, dia terkejut, dia juga tahu identitas dan latar belakang Luo Qingyun, anak baik, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Cloud Beast yang mengubur membuka mulutnya dan meraung, ki iblisnya berubah menjadi angin astral yang tajam dan melesat seperti kepingan salju. Bersambung.